gerak peluru, ya, itu maksudnya adalah gerak proyektil gitu ya. Jadi kalau ditembakkan suatu bola gitu ya, peluru, lalu kalau ditembakkan ke suatu arah gitu ya, nanti dia akan bergerak seperti parabola seperti ini. Nah, gitu ya, kurang lebihnya. Inilah yang disebut dengan gerak peluru. Dan kalian sudah bisa pahami di sini bahwa kalau kita bayangkan dia ada di 2 dimensi, ya kerangkanya, bahwa dia adalah gerak peluru ini adalah gerak 2 dimensi, ya, gerak 2 dimensi. Di mana kalau kita anggap di sini adalah sumbu X, dan ini sumbu Y, gitu ya. Jadi dia gerak 2 dimensi. Nah, gerak 2 dimensi, dan kalian sudah tahu juga semua fenomena ya, variabel-variabel yang ada di kinematika ini adalah vektor, ya, adalah vektor. Sehingga perilakunya juga behaviornya ya kita bisa melakukan operasi sesuai dengan kaidah vektor gitu ya. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya ada suatu bola di sini ya, bola biru ini ditembakkan gitu ya, ditembakkan ke arah sana. Saya gambarkan ini adalah vektor kecepatannya. Nah, ini adalah V0. Oke. Jadi V0 itu adalah vektor kecepatan awal. Nah, kecepatan awal. Ya, kecepatan awal. 0 artinya maksudnya adalah di paling pertama gitu ya, paling awal. Jadi itu vektor kecepatan. Dan kalau dia geraknya 2 dimensi, berarti artinya apa? Artinya dia punya komponen di sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Artinya saya bisa proyeksikan vektor ini ke sumbu X dan juga saya bisa proyeksikan dia ke sumbu Y. Oke, ingat ini vektor ya. Jadi bagian ini adalah kecepatan vektor kecepatan awal di sumbu X, V0X. Lalu yang ini adalah vektor kecepatan awal di sumbu Y. Oke, lihat saya tuliskan lagi terminologinya. Jadi V0X ya itu sama vektor kecepatan awal di sumbu X. V0Y ya itu adalah vektor kecepatan awal di sumbu. Oke. Nah, karena dia vektor, jadi kita bisa istilahnya diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, karena dia geraknya 2 dimensi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa gerak di sumbu X dan di sumbu Y tapi gerak di sumbu X dan sumbu Y adalah gerak yang independen. Artinya mereka tidak terhubung satu dan lainnya. Jadi yang menghubungkan mereka itu adalah vektor gitu ya, independen. Jadi dia tidak saling mempengaruhi antara X dan Y. Hubungan mereka itu adalah vektor, jadi penjumlahan bahwa V0 ya, bahwa V0 Y dan V0X itu ya, jadi hubungannya adalah V0 itu adalah V0X I itu kan ditambah V0 Y J. Nah, kecepatan di X dan kecepatan di Y itu tidak saling terhubung.
Meskipun mereka satu gerakan yang sama, tapi nilai X dan nilai Y ini adalah independen, gitu ya, tidak saling mempengaruhi. Oke, itu yang pertama perlu diketahui bahwa dia vektor sehingga bisa kita proyeksikan. Kemudian suatu titik mungkin dia akan sampai di sini, ya, di sini. Oke. Pada puncaknya, ya, pada puncaknya, artinya apa? Sorry, ini. Sebelum saya masuk ke situ, yang perlu dipahami lagi fenomenanya di sini adalah geraknya ini melibatkan percepatan gravitasi, ya. Jadi gerak peluru itu melibatkan G, ya, melibatkan G atau percepatan gravitasi. G-nya gimana? Jadi ada percepatan G yang arahnya ke bawah, gitu ya. G itu arahnya ke bawah, ya. Nilai G ini ya biasanya kalau ke bawah kita tuliskan vektornya jadi minus, gitu ya. Jadi ada percepatan A. Nah, percepatannya ini punya nilai minus G. Kenapa minus? Artinya maksudnya ke arah bawah. Dan percepatannya ini, karena vektornya ke bawah, jadi hanya mempengaruhi gerak yang vertikal ini, yang hanya ada di sumbu Y. Sedangkan di sumbu X tidak akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi ini. Oleh karena itu, makanya simbolnya kita tuliskan AY. Artinya ini adalah percepatan yang hanya dimiliki oleh gerakan yang atau mempengaruhi gerakan yang di sumbu Y saja. Oke, ini vektor untuk AY. Dan ini fenomena fisik ya, kalian sudah pernah juga main bola pastinya. Kalau bola dilempar ke atas ya dia tidak akan terus melesat keluar orbit bumi kan. Pasti dia kalau nggak cukup kecepatannya ya tidak mencapai kecepatan roket gitu ya, hanya lemparan manusia biasa, pasti dia nanti akan turun lagi gitu ya. Bahkan menggunakan senapan pun seperti itu kan, meskipun cepat tapi pada satu titik dia akan kembali lagi ke bumi ya, berbalik ke arah bawah, tertarik oleh gaya gravitasi. Oke. Nah, fenomena tersebut artinya apa? Suatu ada maksimum, tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru tersebut. Ya, sampailah dia di sini, di mana pada posisi ini kecepatan Y sudah tidak ada lagi, gitu ya. Jadi anggaplah ini sampai di sini ya arahnya. Ini adalah kecepatan nomor 2. Saya sesuaikan dengan yang ada di modul, ya. Jadi sampai di sini kecepatannya hanya ada komponen X-nya saja gitu ya. Ada komponen X-nya saja. Sedangkan komponen Y-nya itu makin lama makin berkurang karena akibat percepatan gravitasi ke arah bawah. Ya, masuk akal ya. Lalu sampai dia di sini, lalu sampai di satu titik lagi, misalnya di V3, arah gerak kecepatannya sudah ke arah sini. Oke? Arah gerak kecepatannya sudah ke arah sini. Vektor kecepatannya ya bisa kita proyeksikan lagi ke sumbu X dan ke sumbu Y. Yang mana sumbu X-nya jadinya di sini gitu ya. Nah, ini jadi ini yang sumbu X, lalu yang arah sini yang sumbu Y. Jadi bisa diperhatikan bahwa sudah saat dia berbalik arah, gerak kecepatannya VY-nya itu ke arah bawah. Misalnya ini adalah V3, ya. Berarti ini adalah V3 untuk komponen X, yang ini adalah V3 untuk komponen Y. Ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini bahwa awalnya kecepatan Y itu ke arah atas ini, gitu ya, arah atas seperti itu. Ini adalah
punyanya V0Y. Ini saya proyeksikan ke sini. Lalu pada suatu titik, ini puncaknya di sini gitu ya. Nah, puncaknya di sini, V0Y sudah tidak ada lagi. Lalu dia berbalik arah gitu ya. Jadi ini bergerak ke arah sini gitu ya. Ini puncak atas lalu berbalik arah sampai di V3, V03-nya, V3Y-nya ke arah bawah. Ya. V3Y-nya ke arah bawah. Artinya pada tembakan awal gitu ya, nah, dia cepat gitu ya. Tapi makin lama kecepatannya makin berkurang untuk kecepatan di sumbu Y. Sampai suatu titik tinggi maksimum Vy-nya itu sama dengan 0. Oke. Lalu dia berbalik arah, jadi Vy-nya sama dengan minus gitu ya. Jadi berbalik arah ke bawah. Untuk X bagaimana? Untuk X selalu independen. Dia akan selalu sama dan independen dari si Y. Jadi ya ini punyanya V0X gitu ya. Di sini ya V2X juga di sini gitu ya. Dan di sini juga jadi V3X. Nah, dia tidak dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh G. Ya. Dari sini kita sudah tahu bahwa fenomenanya apa? Bahwa untuk kecepatan di X dia punya kecepatan yang tetap, ya. V0X itu sama dengan V2X sama juga dengan V3X. Artinya apa? Gerakan di sumbu X itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan, ya. Maka di sumbu X V-nya itu tetap. Sudah bisa dilihat di sini bahwa V0X itu sama dengan V2X sama dengan V3X. Artinya ini adalah gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya tetap. Di sumbu Y, yang tetap itu adalah A-nya. Sedangkan V-nya berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Kalian bisa lihat di sini kan. Awalnya dia cepat, V0Y-nya, tapi makin ke atas sampai di puncak, dia 0, lalu melambat balik arah, tapi makin ke bawah ini nanti makin cepat lagi. Seiring dia mendekati permukaan bumi, dia akan diakselerasi dengan percepatan G. Jadi A-nya ini yang tetap, di mana A-nya itu sama dengan G, atau percepatan gravitasi. Artinya apa? Di sumbu Y ini berlaku gerak lurus berubah beraturan. Atau GLBB. Nah, disinilah kita recall kembali pertemuan yang kemarin sebelumnya yang sudah kita singgung. Gerak lurus itu ya ada dua jenis, ada GLB dan GLBB. Sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Itu tadi waktu kecepatan yang kecepatannya dia di sumbu X Pak, kenapa dia kecepatannya tetap? Sementara kalau misalnya kita menembakkan peluru tuh Pak, yang dia garis lurus gitu kan, semakin jaraknya semakin jauh kan dia kecepatannya bukan semakin berkurang Pak. Pertanyaan yang bagus. Kenapa yang X-nya itu tetap? Gitu ya. Kenapa yang X-nya itu tetap? Karena yang di sumbu X ini tidak ada percepatan yang mempengaruhi V. Ya. Balik lagi ke dasar teorinya, ya, ke dasar teorinya bahwa perubahan kecepatan artinya apa? Ada percepatan yang mengubah adanya percepatan artinya apa? Kecepatannya tidak konstan gitu ya. Kalian bisa lihat di sini, tidak ada A yang mempengaruhi gerakan sumbu X. Tidak ada AX. Itu nggak ada. AX tidak ada. Ya. Yang ada itu adalah hanya percepatan gravitasi. Sehingga yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi ini adalah kecepatan Y-nya saja. Dan saya sudah jelaskan tadi, gerakan di sumbu X dan di sumbu Y itu saling independen. Dia tidak mempengaruhi nilai satu dan lainnya. V0Y ini tidak mempengaruhi V0X. Ya. Dari persamaannya pun juga kita ini independen. V0X punya nilai sendiri, V0Y punya nilai sendiri. Gabungan keduanya itu adalah
V0. Tapi X dan Y ini tidak saling mempengaruhi, jadi mereka independen. Yang Y itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sedangkan yang X itu tidak ada percepatan gravitasi yang mempengaruhi dia. Sehingga kita bisa pahami bahwa V0X itu atau kecepatan di sumbu X itu akan selalu sama. Saya akan tunjukkan helikopter lewat. Saya akan tunjukkan demonstrasi. Ya. Saya akan tunjukkan suatu demonstrasi. Semoga videonya ini bisa dilihat ya. Ini videonya bisa dilihat. Jadi ini saya pindah ke browser, bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Oke, semua bisa lihat. Bisa. Coba semoga ini suaranya nanti masuk ke kalian juga. Jadi ini profesor namanya Walter Lewins. Kalian bisa cari juga. Lecture-nya beliau ini banyak sekali di YouTube ya. Menjelaskannya sangat mudah dipahami gitu ya. Dan bagusnya apa? Kelasnya itu diisi juga dengan demonstrasi. Nah, jadi orang itu kalau melihat secara intuitif langsung bisa memahami dengan melihat gitu ya. Karena kalau dibayangkan saja kok kayaknya nggak mungkin. Seperti tadi pertanyaan dari siapa Arihon ya, juga bingung kenapa bisa V0X itu tidak melambat. Padahal kayaknya kalau kita tembakkan peluru itu pasti dia melambat kan. Padahal tidak gitu ya, harusnya. Sekarang makanya kita coba lihat, ada demonstrasi di sini. Jadi dia akan mencoba menembakkan. Nah ini saya jelasin dulu deh ininya. Demo yang akan dilakukan, karena dia langsung melakukan demo di sini. Kalau misalnya saya punya mobil gitu ya, yang atapnya terbuka. Oke, mobil atapnya terbuka. Gimana sih mobil itu atap terbuka? Ya anggaplah gitu ya. Mobil atap terbuka, ini ada orang sambil nyetir gitu ya. Lalu di sebelakangnya itu ada orang lain juga yang menembakkan peluru ke arah atas. Ya, si orang yang nyetir ini, ya, orang yang menyetir ini akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Oke, tetap. Oke, tetap. Dia bergerak terus, jadi pada suatu titik rekannya ini akan menembakkan peluru ke arah atas. Oke, peluru ke arah atas. Jadi dia akan menembakkan peluru ke arah atas. Sudah bisa dipastikan nanti proyeksinya berarti akan seperti ini kan. Kalau kita tembakkan dia ke arah atas. Nah, somewhere di sini. Oke. Pertanyaannya adalah pada saat peluru itu berbalik arah lalu kembali lagi ke permukaan bumi, dia akan jatuh di mana? Ya, pilihannya itu adalah jatuh di belakang. Ya, pertanyaan pertama jatuh di belakang mobil. Jadi mobilnya udah sampai sini, ya, jatuh di sini. Atau yang B, dia sampai duluan, mobilnya di sini, jatuh di depan mobil. Di depan mobil. Atau yang C, jatuh tepat masuk lagi ke senapannya. Kira-kira yang mana? B. Hah? Di depan? Di depan mobil. Jatuh di depan mobil. Jadi dia nyampe duluan. Nah, Di itu belakang, Pak. di belakang. Ada lagi. Nggak ada yang mau ini, jawab ini. Masuk lagi ke selongsongnya si senapan. Masuk senapan lagi. Mungkin nggak? Nah, coba kita lihat ya. Sekarang videonya. Coba, ini kedengaran nggak ya suaranya ya? Dengar, Pak.
Close. Close. Reasonably close. Well, since it's only reasonably close, perhaps perhaps it would help if we give it a little bit leeway. There goes the gun. Here comes the ball. Nolak, Pak. This is just in case. Ya, kenapa? Nolak, Pak. Patah-patah. Nge-lag. Patah-patah. Saya lanjutkan. Down. As I'm going to push this now, give it a push. The gun will be triggered when the middle of the car is here. See how high that ball goes. So that ball will go. Depending upon how hard I push it, they may meet here or they may meet there. Ready for this? Ready? I'm ready. Physics works. See? Gimana? Kelihatan nggak? Patah-patah, Pak. Patah-patah. Saya kirimkan itu linknya di situ ya, di chat, link YouTube-nya, mungkin bisa kalian lihat lagi. Jadi dia mendemonstrasikan di sini, ya. Tentunya dia menambah ada corong di sini, maksudnya apa ya? Karena tidak bisa melakukan itu dengan sempurna gitu ya. Karena ada gesekan udara atau segala macam gitu ya. Karena tidak ideal, betul-betul ideal kondisinya. Tapi demonya di sini berhasil menjelaskan bahwa saat suatu titik di-trigger gitu ya, dia dorong, dia buat sedemikian sehingga ini licin gitu ya, dan kecepatannya tetap, lalu ditembakkan bolanya, oke, ditembakkan bolanya, yang waktunya sangat cepat sekali nih. Nah, ditembakkan bolanya di sini. Nah, saat ditembakkan gitu ya, di bawah ini kartnya ini tetap berjalan gitu ya. Artinya apa? Artinya saat ditembakkan si bola punya kecepatan yang sama juga dengan kecepatan si kartnya ini gitu ya. Oke. Sehingga pada saat titik dia berbalik, ya dia akan ketemu lagi. Ya. Jadi penjelasannya memang itu independen dan tidak berpengaruh. Jadi gini, ya, kalau mau lihat lagi videonya nanti bisa kalian lihat di link. Si bom mobil bergerak dengan kecepatan yang sama, dengan kecepatan V misalnya ya, dengan kecepatan V0. Mobil kecepatan dengan V0, lalu dia bergerak, si peluru ditembakkan ke arah sini, ya, ditembakkan ke arah sini. Saya ubah lagi ininya. Maaf ya kalau jelek gambarnya ya. Si peluru ditembakkan ke arah atas, ya, arah atas seperti itu. Nah, pada saat ditembakkan ke arah atas ini, dia juga memiliki komponen kecepatan V0, ya. Nah, tentu proyeksinya sedikit berubah ya, arah kecepatannya ya, ya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Dia memiliki kecepatan V0 juga, oke? V0. Oh, sorry, saya ubah lagi deh. Biar betul-betul kelihatan. Jadi dia bergerak seperti ini, ya, sehingga punya proyeksi, sehingga punya proyeksi lintasan seperti ini. Nah, saya seperti ini, gitu ya. Dan dia ini adalah kecepatan pelurunya. Ini adalah VP. VP ini ditembakkan ke arah atas oleh senapan, ya, dengan kecepatan apa? Dengan kecepatan VPY. Nah, itu oleh senapannya gitu ya. Dia punya kecepatan VPY.
Dan juga dia punya kecepatan Vpx. Yang mana Vpx ini adalah kecepatan mobil saat dia bergerak bersamaan dengan mobil, gitu. Ya. Sehingga karena dia punya kecepatan yang sama, pada saat sampai di sini, ya, pada saat dia sampai di sini, dia tetap punya Vpy, ya, yaitu kecepatan yang mengakibatkan dia terlontar ke atas, yaitu oleh lontaran senapan, tapi Vpy ini makin berkurang karena adanya G ke arah bawah. Sedangkan pada saat titik di sini, dia tetap bergerak dengan kecepatan Vpx. Gitu. Di sini pun juga seperti itu. Sampai di sini juga dia punya kecepatan Vpx, yang mana sama juga dengan kecepatan mobil. Ya, akhirnya, tapi di sini Vpy-nya udah ke arah bawah, gitu ya. Karena Vp itu hanya dipengaruhi oleh G, sedangkan G tidak mempengaruhi Vpx. Lalu sampailah dia di sini, kecepatannya sama juga dengan kecepatan gerak dari mobil, sama-sama Vpx. Makanya dia akan balik lagi ke tempat dia dilontarkan. Nah, tentunya demonstrasi yang dilakukan itu tidak ideal gitu ya, tapi kalau secara teori kita bisa pahami. Oke? Gimana? Lebih paham sekarang? Paham, Pak. Oke, good. Jadi gitu penjelasannya. Vpx-nya itu adalah GLB, kecepatannya tetap, sumbu Y itu adalah GLBB. Nah, ini saya takutnya loss loss waktu. Kita tuh mulai tadi harusnya kan 9.30 ya. Berarti selesainya jam berapa ya? 11.10, Pak. 12 Pak. 11.10, Pak. 11.10, Pak. Itu 11. 11, Pak. Jam 11.10. Oke. Masih ada waktu banyak. Itu fenomena gerak peluru. Saya sudah jelaskan fenomenanya. Sekarang baru kita masuk ke persamaannya. Ya. Pertama, itu adalah posisi. Nah, ini udah dijelaskan juga di sebelah. Saya tulis ulang lagi. Ya. Posisi R itu selalu dilihat dari apa? Dari origin. Ya. Misalnya, dia ada di posisi yang paling atas ini. Berarti posisi itu dilihat dari origin. Origin 0 di sini. Nah, ini adalah vektor posisinya. Ini adalah R, misalnya R2. Ya, ingat ya, ini R2. Yang mana R2 ini adalah ya vektor posisi yang ini R2X dan R2Y. Gitu ya. R2Y. Jadi selalu ingat bahwa posisi R ini adalah, vektor posisi ini adalah posisi X dan Y yang dilihat. Oke? Sehingga kita bisa tuliskan bahwa vektor posisi, ya, vektor posisi R, fungsi waktu tentunya, itu adalah posisi X di fungsi waktu, itu vektor I, ya, ditambah dengan vektor posisi di sumbu Y, J unitnya. Oke? Nah, ini sudah jelas. Sekarang posisi XT, nah ini yang jadi hal yang penting. Karena kita tahu bahwa di sumbu X itu adalah GLB, ya. Di sumbu X itu adalah GLB, artinya apa? Artinya berlaku yang kemarin kita baru saja pelajari tentang gerak lurus beraturan, ya. Posisi itu adalah kecepatan dikali dengan waktu ditambah dengan posisi awal, ya. Oke.
bahwa X0 ini adalah posisi awal, VT ini adalah perpindahan yang dilakukan. Perpindahan bisa kita ketahui dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga dari posisi awal ditambah perpindahan itu adalah posisi akhir. Nah, XT itu punyanya ini. Ya. Sedangkan yang di sumbu Y itu adalah GLBB. Yang mana kita bisa ketahui juga GLBB itu melibatkan percepatan. Nah, karena ini percepatan gravitasi, ya, jadi nilainya itu minus. Dan untuk mengetahui posisi akibat gerak lurus beraturan yang melibatkan kecepatan, tidak hanya kecepatannya, tapi juga percepatan diperhitungkan. Nah, di sini ada makanya setengah GT kuadrat. Ini sudah kita singgung juga kemarin. Minus itu karena percepatan gravitasi nilainya arahnya ke bawah. Ditambah V0Y, ditambah Y0. Y0 itu adalah posisi awal di sumbu Y tentunya. Lalu V0Y ini adalah perpindahan, ya, perpindahan. Tapi yang diperhitungkan adalah kecepatan awal, ya, kecepatan awal dikali dengan T tentunya, ya, dikali waktu. Jadi kecepatan awal dikali waktu itu adalah perpindahannya. Lalu setengah GT kuadrat itu juga perpindahan, yang mana yang melibatkan percepatannya. Karena apa? Karena kecepatan yang tidak konstan, jadi percepatan itu menambah nilai. Dan hubungannya dengan T kuadrat. Itu adalah YT. Sehingga kita akan peroleh YT ini adalah posisi akhir. Gitu ya, posisi akhir. Nah, YT ini punyanya sih yang ini, ya. Jadi kalau kita mau ditanya posisi pada waktu tertentu, maka kita cari dulu posisi di X pada waktu itu kapan, posisi di Y pada waktu itu kapan, baru dituliskan di persamaan vektor posisinya. Gitu ya. Nah, berarti ini kalau dituliskan ya VT plus X0I, nah gitu ya, min setengah GT kuadrat V0 YT plus YJ. Nah, ini digabungkan ke persamaan yang itu adalah vektor posisinya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan. Kenapa? Tidak ada pertanyaan. Nggak ada. Kecil banget suaranya. Oke. Jadi kita bisa tuliskan lagi ya persamaannya. RT, yang saya tulis panjang. XT itu adalah V kali T, ya, ditambah X0 I. Oke. Ditambah min setengah GT kuadrat ditambah V0 Y, ya, itu adalah kecepatan awal di sumbu Y dikalikan dengan waktu ditambah posisi awal Y0. J, ya, ini adalah J-nya. Nah, kalau mau tahu kecepatan, gimana caranya? Diturunkan kan? Nah, selanjutnya adalah tentang kecepatan. Dari R ke V, itu berarti turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, DR, DT. Berarti persamaan yang atas ini, saya turunkan terhadap T. Tentunya yang hanya memiliki T saja gitu ya yang kita lihat. Sedangkan yang X0 ini berarti nanti diturunkan jadi 0. Sehingga kalau VT diturunkan menjadi V saja, ya. Dan ini tentunya punyanya X ya, jadi ini adalah Vx gitu ya, V0x, ini juga V0x, ditambah, dan I, ya, kelupaan I-nya, ini I, ditambah, nah, min setengah GT kuadrat, diturunkan.
Berarti kuadratnya ini kalikan dengan konsonannya jadi min 1 GT. Nah, berarti min GT ditambah V0Y kali T, akhirnya V0YC. Nah, itu persamaannya untuk V. Lalu kalau untuk mendapatkan percepatan, ya tentu saja percepatannya hanya gravitasi saja. Tapi kalau kita tes, kalau mau dapatkan AT, berarti kecepatan diturunkan sekali dv dt. V0x nggak ada t-nya, berarti jadi 0i, ditambah min gt. Min gt jadi min g, ya kan? Di min g, V0y juga nggak ada, jadi min gj. Ya, jadi itu adalah percepatannya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, terakhir kita bahas soal kalau gitu. Saya punya soal latihan yang tentang gerak peluru. Ini yang tadi kita bahas di kuis, mungkin nanti di akhir saya singgung, tapi saya mau bahas dulu soal yang gerak peluru di sini ya. Oke, kita langsung ke aplikasinya, cara menghitungnya, dan bagaimana problem solvingnya ya. Kita punya fenomena di sini, yaitu ada gambar, lihatkan di sini bahwa batu ditembakkan gitu ya, dengan sudut itu 60 derajat dari horizontal. Oke, berarti artinya ditembakkan ya dengan kecepatan V itu adalah 42 meter per second ke arah sana ya. Ini adalah V0-nya ya, ini adalah V0 42 meter per second dengan sudut 60 derajat dari bidang horizontal ya. Dari bidang horizontal. Reset. Nah, ya ini adalah theta 0. Artinya sudut dia ditembakkan itu adalah 60 derajat. Ditembakkan, kemudian kita lihat di gambar, dia akan jatuh di suatu titik A. Oke, ini saya tulis di sini aja, theta 0 sama dengan 60 derajat. Theta 0, 60 derajat. Nah, dan ke arah sini, ininya, lintasannya seperti ini. Proyektilnya, ya. Yang seperti ini. Nah, pada suatu titik, dia mencapai tinggi maksimum, tentunya di sini, gitu misalnya. Ya. Ini contoh saja gitu ya. Mungkin gambarnya tidak terlalu presisi, tapi dia akan mencapai titik maksimum, lalu dia jatuh di titik A. Di sini. Yang mana titik A itu di atas suatu gedung misalnya gitu ya. Panji bilang tebing gitu ya. Jatuh di atas A dengan yang mana punya ketinggian H. Oke, punya ketinggian H. Nah, yang ditanya itu adalah tentukan ketinggian dari H-nya itu, ya, ketinggian dari H-nya. Nah, ini menarik di sini, ini problem solving ya gitu ya. Bagaimana kita memecahkan permasalahan ini? Yang ditanya itu adalah H, ya, tinggi dari si tebing, oke. Lalu pada saat mau mencapai titik A itu berapa kecepatannya ya, laju kecepatan sesaat, berapa V saat di A. Itu yang ditanya juga. Lalu berapa ketinggian maksimum. Nah, oke. Jadi yang kita lakukan, kita harus pahami dulu bahwa H ini sebenarnya adalah tingginya juga sama di sini kan? Ya, tinggi tebingnya ini H ini kan? Artinya apa? Artinya kalau dia jatuh di posisi ini, ya, di posisi ini, yang mana posisi ini adalah
misalnya misalnya posisi A ya, RA itu berarti apa? Adalah posisinya tentu ada I, juga ada J-nya kan? Ada J-nya. Ya, paham ya? Yang mana dia menempuh jarak sumbu X-nya dari dia ditembakkan di sini, 0 misalnya, sampai ke posisi yang di sini. Mana itu adalah posisi X dari si A, gitu ya. Nah, misalnya ini adalah XA, oke, ini adalah XA yang dia tempuh, dan juga Y dari A. Yang mana YA itu adalah sama juga dengan H. Nah, gitu. Berarti artinya apa? H ini, ketinggian tebing ini adalah posisi dia di sumbu Y pada titik A. Nah, gitu ya. Berarti artinya apa? Untuk mencari ketinggian itu kita harus sama juga mencari, itu sama halnya dengan mencari posisi bola di sumbu Y di titik A gitu ya. Sorry. Mencari posisi bola pada komponen sumbu Y ya saat dia ada di titik A, yaitu adalah YA. Nah, ingat satu tadi demonstrasinya itu adalah hal yang independen antara X dan Y. Sehingga untuk mencari Y ini kita hanya butuh kinematika gitu ya, gerak dari sumbu Y saja gitu ya. Dari sumbu Y saja. Yang mana ingat kalau yang sumbu Y itu adalah GL BB. Ya, GL BB. Oke. Jadi kita akan lihat yang tadi. Ini sumbu GLBB, yaitu posisi akhir. Ya, ini adalah posisi akhir. Ya, kita mengetahui juga di sini bahwa waktu yang dicapai ya T saat dia menyentuh A itu adalah 5,5 second. Nah, kita sudah tahu bahwa yang dimaksud H itu adalah YA. Jadi sesuai dengan persamaan yang sebelumnya kita ketahui, sudah kita bahas bahwa posisi pada sumbu Y itu hanya dipengaruhi oleh kecepatan posisi awal dari Y, lalu kecepatan awal dari sumbu Y, juga percepatan gravitasi. Oke, kita tuliskan dulu persamaannya. H, ya, H itu sama dengan YA, atau sama juga dengan min setengah GT kuadrat, oke, ditambah V0 YT ditambah Y0. Oke. Y0-nya posisinya itu sama dengan 0, posisi awalnya ya. Posisi awalnya sama dengan 0 pada permukaan di mana si H ini diukur. Sehingga Y-nya kita bisa hilangkan. Ya, jadi kita peroleh H itu sama dengan min setengah GT kuadrat. V0Y itu apa? V0Y itu adalah bukan V0 yang ini, tapi V0 punyanya sumbu Y atau di komponen Y. Ini adalah V0Y. Nah, kita sudah diberikan sudut di sini, theta, ya. Artinya apa? Kita bisa cari dia dengan trigonometri. Oke. Kalau sudut tetanya di sini 60, berarti bagian yang ini itu juga sama dengan bagian yang ini kan. Yang di depan ya. Di depan dari sudut. Nah, depan diketahui, lalu yang miring ini adalah kecepatan V0, 42, berarti depan dan miring itu hubungannya dengan sinus, ya, sin demi, ingat kan? Berarti sin theta itu sama dengan depan dibagi dengan miring, atau V0Y dibagi V0. Oke? Kalau saya mau dapatkan V0Y di sini, ya, V0Y, maka yang saya lakukan apa? Nah, ini pindah ruas kan ke sini. Ini saya betul-betul jabarkan supaya kalian bisa ngikutin. V0Y sama dengan
V0 kali sin theta. Berarti V0-nya adalah 42 dikalikan sin 60. Berapa ya sin 60? Sin 60 derajat. Sin 60 berapa sih? Masa nggak ada yang tahu? Akar 3/2. Akar 3/2, Pak. Hah? Akar 3/2. Akar 3/2. Iya, Pak. Ya, 0,86, Pak. total aja langsung berapa di sini V0Y-nya? 21 akar 3, Pak. Kali 60. Berapa? 51. 1/2 akar 3, Pak. 60, 1/2 akar 3. Ya, udah langsung ini maksud saya langsung hitung. Kalian pakai kalkulator aja. 51. Berapa nih? Saya nggak bawa kalkulator. 42 sin 60. 21 akar 3, Pak. Hah? 21 21. akar 3. Oh, 1 20. akar 3. 2. 1 akar 3. Akar 3. Saya buat kalkulator juga nih. Sin 60, ya kan? Dikali Iya, Pak. 42. Iya, 21 akar 3, Pak. Oke, 21 akar 3. Ya, 21 akar 3. Oke lah. Kok dia nggak milih sudutnya jelek ya? Nah, ini saya pindahin dikit. Itu mencari V0Y. Jadi, V0Y itu saya jumlahkan dulu di sini ya, ditambah V0 Y itu adalah V0 sin theta. Ya, V0 sin theta, tadi tapi udah kita hitung duluan ya, dikali dengan T. Y0-nya adalah 0, ya, karena dia di posisi awalnya di ketinggian 0. Lalu kita langsung hitung ini aja. H itu min setengah, G kita biasa pakai 10, T, nah T itu adalah posisi saat dia sampai di A kan, tadi tulisannya adalah 5,5 kuadrat. Ditambah V0 sin theta tadi berapa? 21 akar 3 ya. Akar 3 dikali dengan T 5,5. Nah, coba nih saya dibantu hitung berapa H-nya. Udah ngitung semua? Berapa? Oh, lama. 48,8. Min, ini min ya kan? Min setengah itu berarti min? Oh, Ya udah. 5 kali 5,5. Ya, 48,8. 5,5 kuadrat dikali 5, dikali 5 ya. Kali 5, lalu ditambah 21 akar 3 dikali 5,5. Berapa ini hasilnya? Kok saya salah? Ini kan min 5 dikali 5,5 48,8 kuadrat 30,25 ditambah 21 akar 3 dikali 5,5 ya, sekitar segitu ditambah
min 5 kali, ya sama, berapa? 48 ya. Langsung saya tulis deh. Ya, Semua sama ya, dapat ya, 48,8. Apa satuannya? meter. Meter, kan ketinggian. Nah, gitu ya. Jadi, kuncinya problem solvingnya yang ini. Ketinggian itu kan sama juga dengan posisi dia di sumbu Y. Nah, posisi di sumbu Y sama dengan ini. Lalu untuk nomor B, itu adalah laju, kelajuan. Ya, batu sesaat sebelum mengenai titik A. Berarti itu adalah, yang ditanya adalah VA. Gitu kan? Yang mana VA ini sebenarnya kan vektor. Ya, vektor kan. Vektornya apa? Vektornya ada komponen sumbu Y, ya, berarti ada VAX, I, gitu kan, ditambah VAY, J. Oke. VAX, I, nah ini sudah kita ketahui bahwa VAX itu akan selalu, kecepatan di sumbu X itu akan selalu tetap kan, karena di sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Jadi VAX itu akan selalu sama dengan kecepatan dia di awal pada sumbu X. Ya. Kecepatan awal pada sumbu X, nah itu juga dengan trigonometri, ya, dengan trigonometri, yang mana hubungannya adalah cosinus. Ya, kalau masih bingung, ini harus kalian betul-betul pahami ya, bagaimana mencarinya. Karena kita mau cari di sini X, V0X, ya, itu adalah di samping dari si sudut theta. Dan yang saya ketahui adalah miringnya. Nah, miring dan samping itu adalah cosinus. Sehingga apa? Ya, saya ketahui cosinus theta itu berarti hubungannya perbandingan cos samping V0x dibagi dengan V0. Berarti saya mau tahu V0x itu adalah V0 dikali dengan cos theta. Nah, ini yang setengah berarti ya. V0-nya itu adalah 42, cos theta itu adalah cos 60, ya kan? Cos 60 berapa? Setengah kan? Setengah. Nah, berarti V0x itu adalah 42 bagi 2, 21 meter per second. Oke? Makanya kita peroleh V0x itu sama dengan 21 meter per second. Artinya pada sumbu pada sumbu X untuk di A, posisi di A, dia akan juga 21 meter per second. Dimanapun posisinya, untuk kecepatan di sumbu X akan selalu sama 21 meter per second. Nah, yang berbeda itu adalah VAY, ya kan? Yang mana V di kecepatan di sumbu Y itu akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ya kan? Ini ingat, VT itu adalah V0x. Nah, kecepatan gravitasi itu apa? Min G kali T plus V0Y. Nah, ini yang harus kita cari. Ya, ini yang harus kita cari, bahwa VAY itu adalah min G kali T, ya, ditambah V0Y. Oke? Nah, saat di posisi A itu T-nya 5,5. Berarti kecepatan di A itu adalah min 10 dikali 5,5. Karena apa? Kenapa T-nya 5,5? Karena kita cari yang di A. A itu waktunya 5,5 ditambah V0Y, yaitu adalah kecepatan awal saat dia di sumbu, kecepatan awal untuk sumbu Y-nya, yaitu 21/3 meter per second. Maka kita tambahkan dia di sini dengan 21/3. Oke, berarti VAY itu sama dengan min 55 ditambah 21/3. Berapa nih? Min 18,6. 21/3 ya, ditambah min 55. Ya, min 18,6 ya, meter per second. Nah, artinya apa? Artinya
kalau saat kecepatannya minus, berarti dia bergerak ke arah bawah, ya kan? Berarti VA itu adalah 21, ya kan? I, kenapa? Ya ini, V0X, ditambah, bukan ditambah, jadi minus, min 18,6 J. Ya, J meter per second. Nah, itu adalah kecepatannya. Ya, kecepatannya. Tapi ini dalam vektor. Kalau mau ditanya besarnya, berarti kita cari dengan VA. Gimana cara cari VA? Panjang VA. Akar. Good. Akar. Akar. Ya, akar dari 21 kuadrat ditambah min 18,6 kuadrat. Nah, kalau misalnya lanjutkan ini, nanti dapat berapa kecepatan saat dia sebelum menyentuh, gitu ya. Jadi tadi di sini ya, pada saat dia mau jatuh ini, VA-nya ke arah sini, gitu ya. VA-nya ke arah sini, punya VAY yang arahnya ke sini, juga punya VAX yang arahnya ke sini. Tapi kalau mau dicari VA, berarti itu adalah akar, gitu kan, besarnya. Oke. Untuk C, kalian bisa coba di rumah sendiri ya. Untuk yang nomor C, untuk ketinggian maksimum, nanti lanjutkan lagi. Caranya itu adalah dengan memainkan persamaan yang ini. Ya, memainkan persamaan yang ini. Kita sudah punya posisi, kita sudah punya kecepatan, kita sudah punya percepatan. Kuncinya untuk nomor C itu adalah ketinggian maksimum H itu, ya, itu adalah maksimum. Ini terjadi saat kecepatan, ya, saat kecepatan di sumbu Y itu sama dengan, oke, ya, jadi pada saat kecepatan di sumbu Y sama dengan 0, itulah ketinggian maksimum. Berarti kita harus cari kondisi yang memenuhi itu. Coba lakukan problem solving-nya dengan mencari persamaannya yang bisa menentukan itu dengan persamaan-persamaan ini. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Ini udah ada yang itu, Pak? Saya mau nanya, Pak, yang apa tadi, Pak? Ya. Yang A itu tadi, sorry Pak, saya lupa, Y0-nya sama dengan 0 tuh gara-gara apa ya, Pak? Karena kan kita ditanya H ya, ketinggian ya. Kalau kita ngukur, ya, kalau kita ngukur ketinggian H, itu pakai penggaris gitu misalnya, posisi dia yang saat di bawah ini kan sama dengan posisi di sini kan? Oh iya. Ada titik 0 kan? Oh iya Pak ya. Pak. Nah, jadi posisi awal ya, Pak, ya? Ya, posisi awal dia ada di 0 gitu. Oh iya, siap Pak. Oke, Bang, makasih Pak. Ya, good. Ya, emang kita kalau belum merhatiin betul, ya jadinya ya, memang harus diteliti satu-satu gitu. Oke, good. Jadi lebih paham sekarang. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti untuk yang quiz itu sebenarnya saya ambil juga dari latihan di sini. Ada solusinya juga, nanti akan saya kirimkan soal latihan dan solusi. Ya, termasuk yang ini juga nanti kalian bisa review lagi. Tapi coba saya mau kalian mencoba dulu sendiri ini untuk menjawab nomor C. Ya, biar ada ininya. Lalu sudah cukup kalau gitu, nanti kita ketemu